Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pejuang anxiety psikosomatis dyspepsia. Alhamdulillah sudah 5 bulan ini saya mengalami beberapa kemajuan yang ingin saya bagikan kepada sampean-sampean semua, termasuk juga buat pengingat buat saya sendiri. Di video kali ini saya ingin membahas tentang nafas pendek dan solusinya. Jika kita mengalami anxiety psikosomatis dyspepsia, itu sudah serangkaian itu ya, serangkaian. Otomatis nafas kita itu bisa jadi pendek-pendek. Karena apa? Karena keseringan cemas. Orang kondisi cemas itu biasanya pakai nafas dada, nggak nyampe. Jadi tubuh kita kekurangan oksigen. Sebenarnya bernafas yang baik itu ternyata pakai perut. Harusnya begitu. Tapi untuk orang yang sakit kayak kita, keseringan kita pakai nafas dada. Buru-buru pakai nafas perut, nafas dada sudah sesak gitu, karena banyaknya asam lambung yang terproduksi dalam tubuh kita mengakibatkan paru-paru kita terhimpit angin, jantung kita terhimpit angin, organ-organ yang lain juga terhimpit angin dari gas tersebut, kebanyakan produksi gas tersebut. Itu sangat membuat cemas. Itu ada kaitannya erat dengan kecemasan. Jika kita nafas kurang oke, itu bisa memicu kecemasan. Biasanya kita langsung cemas berlebih. Biasanya begitu, apalagi di awal-awal. Apalagi kalau musim hujan gini, ini hidung ketika hanya jalan satu, buntu satu itu kurang bisa enak nafas, itu bisa jadi cemas. Tapi kalau kita bisa pakai nafas perut, meskipun dengan satu lubang hidung pun sebenarnya kita mampu, kalau kita mampu mendapat oksigen yang cukup kok, asalkan kita bisa bernafas dengan baik dan benar. Nah, gimana caranya bisa bernafas dengan baik dan benar? Harus dilatih mas, harus dilatih mbak, harus dilatih. Sederek semua harus dilatih. Kalau saya sendiri melatihnya dengan jalan kaki. Jalan kaki tidak hanya jalan kaki ya, kalau sudah jalan kakinya sudah enak, harus dengan jalan cepat ya. Jalan cepat itu jauh lebih bagus daripada jalan kaki. Kalau jalan kaki nafas kita kan cuman, kalau jalan cepat atau lari kecil kita bisa sambil pikir, sambil baca-baca apa dalam hati, atau sekali hirup kita baca apa, keluarkan kita baca apa gitu. Kan bisa gitu. Nah, selama saya melakukan olahraga jalan cepat seperti itu, ternyata nafas saya jadi jauh lebih plong, lebih panjang, lebih enak. Artinya ketika kita yang tidak punya waktu untuk melakukan yoga atau teknik pernafasan, kita bisanya ya itu tadi, jangan sampai tidak jalan kaki. Kalau teman-teman yang ingin nafasnya lebih plong dengan cepat, biasanya dengan yoga ya. Yoga itu sangat efektif. Saya baca-baca juga ternyata yoga itu sangat efektif untuk bisa mengembalikan keseimbangan dan nafas yang panjang lagi. Di tempat saya itu tidak ada kursus yoga. Adapun mungkin mahal ya. Jadi saya lebih memilih untuk jalan kaki. Kenapa kok saya berani bilang jalan kaki atau jalan cepat itu bisa memperbaiki pernafasan? Karena saya membuktikan, saya putus-putus ya, namanya juga orang merasa lebih sembuh, lebih baikan, lebih enak. Saya sempat berhenti jalan kaki. Tidak lama saya berhentinya, hanya 5 hari. Hanya 5 hari saja saya malas jalan kaki karena badan capek semua. Waktu itu habis aktivitas berat, saya berhenti jalan kaki 5 hari. Saya tiduran aja tiap pagi seperti biasa, habis aktivitas sehari-hari jam 9 itu, setelah sarapan segala macam saya bersantai, kadang langsung naik motor cari aktivitas gitu, nggak pakai jalan kaki. Saya berhenti 5 hari, ternyata berimbas pada nafas. Ketika saya aktivitas terakhir kemarin, saya pergi ke hanya 50 km dari tempat saya.
Saya telat makan sedikit saja, nafas sudah pendek. Akhirnya saya evaluasi, kenapa ini? Oh, ternyata saya stop jalan kaki 5 hari. Akhirnya saya jalan kaki lagi. 2 hari saja jalan kaki, nafas ini sudah mulai membaik lagi. Sudah tidak pendek lagi, sudah sedikit panjang. Terutama di musim hujan atau dingin. Kalau di cuaca yang dingin, sampean kalau tidak jalan kaki biasanya itu hidung suka buntu. Sampean jalan kaki kena matahari, paru-paru jadi kering, terus terlatih untuk menutup dengan apa ya, dengan baik, bukan dengan baik, dengan continue. Setiap hari sampean lakukan, akhirnya terbiasa. Yang semula ketika kita sakit malas-malasan itu bukanya cuma sedikit, nutup lagi, buka sedikit, nutup. Ketika kita jalan kaki atau jalan cepat, paru-paru bisa menyimpan udara, oksigen lebih banyak, memompanya juga lebih besar. Akhirnya kita jarang sekali kena sesak. Padahal sesak itu pemicu cemas. Kalau di saya, sesak nafas itu pemicu cemas. Nomor 2, keliengan. Apakah ada imbasnya di keliengan untuk berhenti jalan kaki? Ya. Jika sudah sesak nafas, kadar oksigen dalam tubuh kita kurang lancar, otak kurang dapat oksigen, tubuh kurang dapat oksigen, walhasil keseimbangan akan berubah. Anda akan keliengan lagi. Saya merasakan setelah sekian lama saya tidak keliengan, saya jadi keliengan lagi. Gara-gara apa? Gara-gara berhenti olahraga jalan kaki. Karena merasa sembuh. Jadi disepelekan. Nah itu tadi, ternyata kita tidak hanya butuh penyembuhan saja, kita butuh gaya hidup sehat yang rutinitas bergaya hidup sehat itu ternyata harus wajib dilakukan sampai kapanpun, tidak boleh berhenti. Olahraga tersebut tetap harus dilakukan. Yang mungkin kalau semula seminggu penuh kita jalan kaki, mungkin kalau kita sudah mulai sibuk, sudah mulai banyak kegiatan, jalan kakinya dibuat 5 hari. Sekarang jalan besok enggak, sekarang jalan besok enggak, ya, bisa begitu. Jadi atau sehari sekali, biasanya pagi sore. Kalau nggak bisa paginya harus diganti dengan sorenya. Ya paling tidak ya itu tadi, sesuai dengan rekomendasi penelitian yang sering saya baca, itu ternyata manusia itu membutuhkan jalan kaki sekitar 6.000 langkah kaki, atau sekitar hampir 4 kilo lah, 4 kilo. Ya setidaknya kalau kita masih belum bisa 4 kilo, ya 2 kilo itu sudah bagus. Apalagi nanti jadi rutinitas 2 kilo mungkin jauh lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Itu sudah pasti. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.